Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan untuk ketua kelasnya pimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan cara kita masing-masing. Bagi agama Islam, kenalah saya memimpinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah selesai. Baik, untuk sebelum memasuki pelajaran, kita menyanyikan lagu Wajib Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Mohon semuanya untuk berdiri. Tanah airku, tanah tumpah darahku, raya. Semangat pagi. Yes, yes, yes. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Semuanya dalam keadaan baik ya? Ya, Bu. Kemudian apakah sudah siap hari ini menerima pelajaran? Sebelumnya silakan dicek dulu di sekitar tempat meja duduk kalian, apakah masih ada sampah. Jika masih ada sampah, silakan dibuang pada tempatnya. Silakan. Oke, baiklah. Sebelumnya kita absen dulu ya. Widi Astuti. Hadir semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Apakah masih ada yang ingat tentang pembelajaran sebelumnya? Masih, Bu. Masih? Masih ingat? Tunjuk tangan. Oke, Nabila, silakan. Komponen ekosistem dan interaksinya, Bu. Ya, komponen ekosistem dan interaksinya. Silakan tepuk tangan untuk Nabila. Mengapa ada begitu banyak tumbuhan dan hewan di dunia ini? Ya. Siapa? Lutfi? Karena ada? Ya, karena ada keanekaragaman hayati. Udah pernah dengar belum tentang keanekaragaman hayati? Dan untuk lebih spesifiknya lagi, Ibu akan memberikan gambaran tentang keanekaragaman hayati khususnya di Indonesia. Baik anak-anak, di sini ada keanekaragaman hayati atau yang lebih dikenal dengan biodiversitas. Untuk sebelumnya catat poin pentingnya, yaitu variasi organisme hidup pada 3 tingkatan. Kemudian dibedakan menjadi sabana murni dan sabana campuran. Curah hujan 25 sampai 50 cm per tahun. Semangat pagi. Semangat pagi. Yes, yes, yes. Ya. Komponen
biotik ekosistem perairan itu terdapat 5 kelompok besar. Ada plankton, nekton, neuston, bentos, dan previliton. Indonesia itu merupakan negara yang sangat kaya akan biodiversitasnya, yang mengakibatkan flora dan fauna di Indonesia sangat beragam. Oleh karena itu, kita sebagai generasi milenial harus terus menjaga kelestarian biodiversitas Indonesia. Ya, Ibu akan membagikan buku teks. Buku ini sebagai bahan pelajaran. Silakan untuk kelompoknya masing-masing. Sebelumnya, Ibu menjelaskan terlebih dahulu. Di sini, Ibu bagikan kalian ke 3 kelompok, yaitu kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Yang pertama itu kelompok auditori, yaitu kelompok dengan YouTube, video YouTube, di mana linknya sudah Ibu share ke grup kelas. Silahkan buka, tonton, dan pelajari nanti untuk diskusi, untuk mengisi LKPD. Kemudian ada kelompok 2, yaitu kelompok visual. Ibu telah memberikan PPT, juga sudah Ibu share link PPT-nya ke grup kelasnya. Silahkan dibuka, dipelajari dari PPT tersebut, diisi dan didiskusikan kepada teman-temannya. Yang terakhir adalah kelompok kinestetik, yaitu menggunakan media konkret. Media konkret sudah ada, nanti silahkan didiskusikan kepada temannya, ya. Waktu pengerjaannya itu kurang lebih 20 hingga 30 menit. Silahkan dikerjakan, diskusikan sambil Ibu bimbing, ya. Jadi, karena adanya keanekaragaman Nempel ke sini. Ya, ada yang nempel. Semua ada yang nempel. Sudah? Ya, waktunya selesai. Kelompok auditori, masih semangat? Semangat? Apa bedanya? Siapa yang menang? Ya, kasih tepuk tangan untuk yang menang. Silakan duduk kembali. Waktunya kita presentasi. Mengerjakan bersama kelompok kami yang akan dibacakan oleh kawan kami, yaitu Luffy. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati dan mengapa hal itu penting untuk dipelajari? Keanekaragaman hayati adalah keberagaman makhluk hidup. Penting karena menjaga keseimbangan alam dan menjadi sumber daya bagi manusia. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan tingkatan keanekaragaman hayati yang dibahas dalam video. Berikan contoh untuk setiap tingkatan. Yang pertama itu ada genetik. Contohnya bisa meliputi dari warna bulu ayam. Yang kedua, spesies. Contohnya bisa meliputi dari harimau, gajah, monyet, dan singa. Dan yang terakhir, ekosistem. Contohnya itu bisa seperti hutan, padang rumput, dan laut. Nomor 3, bagaimana perbedaan letak geografis dapat memengaruhi keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem? Karena perbedaan iklim dan lingkungan, jenis tumbuhan dan hewan jadi berbeda di setiap wilayah. Dalam video ini menyebutkan beberapa jenis ekosistem darat. Bisakah kalian menyebutkan setidaknya 3 di antaranya dan ciri-ciri utamanya? Yaitu yang pertama, hutan hujan. Ciri-cirinya lembab, banyak pohon dan hewan. Yang kedua, padang rumput. Ciri-cirinya dominan sedikit pohon. Yang ketiga, gurun. Ciri-cirinya panas, kering, dan tumbuhan tanah air.
Yang terakhir, apa saja komponen biotik yang terdapat dalam ekosistem perairan? Yang pertama, produsen, yakni alga, dan konsumen, seperti ikan dan udang. Dan yang terakhir, pengurai, yaitu bakteri. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan untuk bertanya. Satu kelompok satu. Ya, kamu satu. Ya, perkenalkan nama kamu dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, diskusikan dulu. Diskusikan dulu ya. Oke, pertanyaan dari Aura akan dijawab oleh kawan kami, yaitu Hairul Umam. Oke, baiklah, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Aura dari kelompok 2 visual kan? Oke. Mengapa keanekaragaman hayati bisa penting bagi kehidupan kita? Yang pertama, keanekaragaman hayati itu tuh menyediakan banyak sekali suplai untuk kita sebagai manusia. Bisa dari sumber daya, ekosistem, dan lain-lain. Jadi itulah pentingnya keanekaragaman hayati itu sendiri. Ada tambahan lagi? Tambahan lagi? Silakan tambahkan Nabila. Ya. Oke, baik, saya akan tambahkan sedikit. Jadi keanekaragaman hayati itu sangat penting untuk lingkungan, karena di sisi lain juga dapat mendukung ekosistem baik manusia dan juga hewan. Satu pertanyaan lagi. Ya, Risma silakan. Bagaimana jika salah satu dari hewan itu punah, apakah berdampak? Bagaimana? Apakah berdampak pada keseimbangan ekosistem? Bisa diulang Ya. nggak pertanyaannya? Berdampak pada ekosistem. Salah satu dari rantai makanan itu punah, apakah berdampak bagi ekosistem? Ya. Ya. Tuh. Siapa yang jawab? Ya. Iya. Udah? Oke, silakan dijawab. Ya. Umam, ayo Umam. Ya. Pertanyaan dari Risma akan dijawab oleh kawan kami, yaitu Hairul Umam. Oke, baik. Pertanyaannya bisa diulangi lagi? Apa? Boleh. Sangat berdampak sekali karena menurut saya jika ada suatu hewan dari rantai makanan itu bisa punah, ada dua kemungkinan. Akan ada mengurangnya populasi akibat tidak ada kayak makanan untuk dimakan. Yang kedua, itu tuh kayak menumpuknya populasi akibat tidak ada mangsa atau itulah. Ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok auditori. Ya, betul sekali ya bahwa ada begitu banyak keanekaragaman hayati di dunia. Tadi apakah berdampak? Ya, berdampak sekali. Betul kata Hairul Umam. Silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok auditorinya. Silakan duduk. Tutup dan silakan duduk. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Oke, silakan duduk. Kelompok yang akan maju selanjutnya adalah kelompok visual. Ya, silakan untuk kelompok visual, silakan maju ke depan. Ya, silakan untuk maju ke depan. Oke, silakan. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dari visualisasi tentang berbagai macam hewan, tumbuhan, dan ekosistem. Oke. Jadi, kami menjelaskan tentang keanekaragaman hayati. Kucing itu termasuk keanekaragaman hayati spesies. Ya. Terus sungai termasuk keanekaragaman hayati ekosistem dan padi termasuk keanekaragaman hayati spesies. Ya. Mawar termasuk keanekaragaman hayati gen. Yang kelima adalah jagung. Jagung termasuk keanekaragaman spesies. Dan kelapa adalah termasuk keanekaragaman hayati. Oke. Ya. Termasuk keanekaragaman gen. Jika yang ada ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan yang ingin bertanya, satu orang. Satu, oke. Kelompok auditori, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Ya. Oke, silakan dijawab. Haikal, silakan dijawab ya. Oke, pertanyaannya, kenapa jagung termasuk keanekaragaman spesies? Karena ada berbagai macam jenis jagung yang berbeda, baik secara genetik maupun morfologi. Perbedaan ini terlihat dari variasi tipe biji, warna, ukuran, dan adaptasi terhadap lingkungan yang berbeda-beda. Apakah sudah bisa diterima? Ya, baik. Ada lagi? Oh tidak, oke. Ya, tidak ada pertanyaan lagi. Silakan tepuk tangan untuk kelompok yang sudah menjawab. Ya, silakan ditutup dan duduk kembali. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Ya, silakan duduk.
Kemudian yang terakhir maju adalah kelompok kinestetik. Ya, silakan untuk kelompok kinestetik maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, silakan. Keanekaragaman. Baiklah, yang pertama keanekaragaman hayati, yaitu namanya kucing, warna oranye. Dia termasuk keanekaragaman spesies. Yang kedua yaitu mawar, warnanya merah, termasuk keanekaragaman gen. Yang ketiga anggrek, termasuk warna ungu, keanekaragaman gen juga. Yang keempat harimau, harimau berwarna oranye, keanekaragaman spesies. Yang kelima kambing, warna putih, termasuk keanekaragaman spesies. Yang keenam singa, berwarna oranye, termasuk keanekaragaman spesies. Yang ketujuh macan, macan berwarna oranye, termasuk keanekaragaman spesies. Kedelapan mangga, mangga berwarna oranye, termasuk keanekaragaman gen. 9 jambu berwarna hijau, termasuk keanekaragaman gen. Ke-10 kuda berwarna hitam, termasuk keanekaragaman spesies. Ya. Baiklah, Apa ada yang bertanya dari kelompok visual, auditori? Silakan. Sepertinya sedang berdiskusi untuk bertanya ya. Ya, silakan satu pertanyaan. Ya, silakan Salsabila. Ya. Ya sudah, Ida. Tanya siapa? Oke, Kaila. Umam, oke silakan Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul, saya berasal dari kelompok 1 auditori. Saya ingin tanya, bagaimana bisa kategori warna tentunya ada itu yang dari orang yang bisa masuk, bisa digolongkan dalam kategori tersebut dari dia atau spesies. Apa bedanya juga? Terima kasih. Ya. Apakah itu dari genetik ataupun spesies tadi? Ya. Ya, Risma silakan. Ini tuh bukan termasuk dari gen tapi warna alami dia. Ya. Misalnya keturunannya dia tuh ada yang ikut keturunan ataupun dari Genetik. dari genetiknya Ya. sendiri. Ya. Dari genetiknya sendiri. Ada pun warna-warna tersebut, misalnya ada warna mawar, merah, kenapa ada kemudian ada mangga warna oranye, itu berasal dari genetiknya. Itulah namanya keanekaragaman hayati tingkat genetik. Juga ada tingkat spesies seperti tadi harimau, kucing dan lain sebagainya.
Ya. Ada lagi? Paham? Bisa dimengerti? Baik. Tepuk tangan untuk kelompok inisiatif. Untuk kelompok inisiatif. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah presentasi sudah berjalan, sudah melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini atau terkait dengan diskusi kita pada hari ini. Ada di muka bumi dan tidak punah. Sekian dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Aura. Baik, betul sekali ya. Apa yang bisa dapat Hairul Umam simpulkan pada pembelajaran pada hari ini? Kesimpulan yang bisa saya ambil dari pelajaran ini adalah di zaman sekarang ini keanekaragaman hayati sekarang sudah mulai terusik. Adanya dan terima kasih. Tepuk tangan untuk Hairul Umam. Ya, betul sekali ya. Bahwa keanekaragaman hayati itu kan tadi apa? Tingkatan gen, spesies, dan ekosistem. Kemudian di tingkatan gen itu contohnya apa saja? 6. Silakan diisi. Sudah cukup? Kurang? Oke, silakan diisi. Ya. Udah. Oke, sekarang Ibu akan bagikan lembar formatif ini. Silakan diisi, waktunya sama 3 menit. Lembar formatif ini dikumpulkan dengan KPD-nya ya. Yang tidak tuntas, Ibu akan mengadakan remedial yang nanti share-nya berupa link Google Form yang akan Ibu share ke grup kelas ya. Sudah? Apa yang sudah selesai? Sudah, silakan dikumpulkan. Oke, silakan kumpulkan satu orang. Ibu ulangi kembali. Bagi yang tidak tuntas, memenuhi tuntasan, Ibu akan kirimkan link remedial berupa Google Form yang akan diisi nanti ya setelah ini dikoreksi. Selanjutnya di materi selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan dan pelestarian lingkungan. Alhamdulillah kita telah selesai pembelajaran pada hari ini. Semoga berkah ya. Ya, bermanfaat bagi kita. Sebelum mengakhiri, silakan untuk ketua kelasnya pimpin doa penutup pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai kita berdoa kepada kita masing-masing mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Amin. Siap, hormat. Hati-hati ya. Ya, Bu.